Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana cara mempertahankan kios ikan hias di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, jadi eh, di tahun-tahun ini itu katanya kondisi ekonomi tidak menentu ya. Jadi berita itu mengatakan bahwa 9 atau 10 juta kelas menengah itu dia itu turun menjadi kategori orang tidak mampu. Jadi banyak sekali orang yang dulunya itu kelas menengah menjadi jatuh miskin ya. Itu bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya korban PHK, kemudian usahanya tutup karena mungkin ya karena eh, kondisi ekonomi yang tidak stabil, jadi penjualan penjualan yang ada di tokonya itu sepi, akhirnya terus tutup. Nah, itu juga nanti bisa jadi turun kasta, jadi orang susah. Nah, hal itu sangatlah menjadi momok ya, momok bagi pelaku usaha ikan hias atau pelaku usaha kelas mikro dan kecil dan menengah ya. Kalau untuk kelas atas sih tidak masalah untuk itu, tapi itu bisa mengkhawatirkan bagi pelaku kelas mikro seperti saya ini, kelas kecil sekali, kemudian kelas kecil dan kelas menengah. Apalagi menurut pakar-pakar, misalnya di YouTube-nya Guru Gembul, misalnya di situ kan dijelasin bahwa eh, kelas menengah banyak yang turun, dan para YouTuber yang membahas tentang ekonomi-ekonomi, dan juga tidak hanya YouTuber tetapi juga berita-berita di media dan juga kata-kata orang besar yang memang mereka pakar ekonomi itu juga memperingatkan akan hal itu. Nah, otomatis sebagai pelaku usaha kita kan juga ketar-ketir ya, wah jangan-jangan nanti menjadi suatu masalah. Nah, itu juga sering saya obrolkan bersama sama sesama pelaku usaha ikan hias. Bukan hanya sesama pelaku ikan hias, tetapi juga pelaku usaha eh, mikro dan kecil dan menengah ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol, misalnya di angkringan ngobrol-ngobrol, kemudian eh, tukar pikiran, misalnya sharing-sharing di media sosial dan sebagainya. Nah, memang kondisi ekonomi itu memang sebagian dari mereka tuh juga merasakan hal itu. Atau bisa kita lihat di YouTube-YouTube yang membahas tentang ikan hias, itu juga mengatakan bahwa industri ikan hias itu sedang tidak baik-baik saja, ibaratnya tuh sedang tiarap ya. Ada yang bilang sedang drop, ada yang bilang sedang sepi dan sebagainya. Itu bisa dilihat di YouTube-YouTube perihal ikan hias. Jadi silakan dicari saja, nanti pasti nanti akan menemukan bahwa misalnya dari 10 YouTube ikan hias, YouTuber ikan hias, pasti 8 orang mengatakan hal itu, bahwa per industri ikan hias itu sedang mengalami penurunan, sedang drop dan sebagainya. Nah, ini dari situ saya mem, apa, berinisiatif untuk membuat konten ini. Nah, konten ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi ataupun sharing-sharing dari teman-teman yang mungkin menggeluti juga ikan hias. Jadi kalau menurut saya itu ada tiga cara untuk bertahan hidup. Oh, bukan bertahan hidup, untuk mempertahankan usaha ikan hias ini, untuk eh, selama menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu ini ya. Jadi nanti siapa tahu, konon katanya atau menurut pakar itu nanti 2026 baru kondisi ekonomi dunia itu akan baik-baik saja. Nah, selama 1 tahun ini, 2024 sampai 2025 ini, berikut ini adalah cara saya untuk mempertahankan kios kecil saya ini agar tetap eksis ya. Maksudnya ya minimal bisa untuk investasi jangka panjang ya. Jadi yang pertama biasa saya lakukan itu adalah menjadi spesialis dalam hal
tertentu. Jadi dalam ikan hias itu kan banyak sekali apa ya, cabangnya. Misalnya ikan predator, ikan koi, ikan gupi, kemudian ada aquascape, ada juga ikan, pokoknya macam-macam jenis ikan. Nah, sebaiknya kalau dalam memelihara ikan hias kita harus spesialis akan hal itu, karena itu nanti akan menjadi keunggulan kita. Misalnya ada itu eh, peternak ikan pibas misalnya, jadi pibasnya itu adalah spesialis bisa langsung makan pelet. Nah, itu juga banyak dicari, karena kan untuk memelihara ikan predator itu kan kadang terkendala di biaya operasional untuk pakan itu. Nah, dengan mengajari atau apa, si peternak tadi itu menjual ikan bebas yang bisa langsung makan pelet, itu nanti akan menjadi daya tariknya. Jadi nanti bisa langsung banyak yang ingin memelihara ikan tersebut, karena sangat jarang kan ikan predator yang bisa dikasih makan pelet. Misalnya ikan maru, yellow centarum, nah spesialis bisa langsung makan pelet. Nah, itu pasti nanti akan banyak yang mencari. Jadi misalnya kita iklanin di media sosial misalnya, ikan misalnya maru yellow centarum bisa makan pelet, itu pasti menjadi daya tarik. Jadi misalnya kalau kita menyukai ikan predator, nah jadilah spesialis di dalam hal itu. Misalnya kita bisa melatihnya sampai flaring ini itu. Misalnya kalau ikan cana kan, kemudian ikan gupi kita bisa membuatnya berkualitas, ikan mas koki berkualitas. Misalnya kalau kita jago di aquascape atau hobi di aquascape, nah kita bisa menyeting menjadi bagus, itu juga nanti menjadi daya tarik. Jadi jadilah spesialis dalam hal itu, karena kalau kita sudah spesialis itu pasti nanti akan ada pasarnya, baik lokal maupun impor, nanti pasti akan banyak yang meminati itu. Jadi jangan tanggung-tanggung, kalau kita menyukai hobi sebaiknya ditekunin dengan sebaik mungkin ya. Jangan tahu apa ya, ibaratnya tuh tahu sedikit dari yang banyak, tetapi tahu banyak dari yang sedikit. Jadi kita sedikit bidang saja yang kita kuasai, tetapi kita tahu banyak dari bidang itu. Misalnya ikan koi misalnya, nah kita tahu banyak dari seluk-beluk ikan koi tersebut, misalnya jenisnya, misalnya cara perawatannya, ini itu dan sebagainya. Tetapi kadang siapa tuh, si yang mahir ikan koi itu, dia belum tentu paham dengan ikan yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan tahu banyak dari yang sedikit. Jadi biasanya orang-orang yang bertahan itu adalah orang yang sudah spesialis, jadi dia sudah punya pasarnya. Namun untuk kondisi sekarang ini memang agak susah. Jadi bisa jadi kadang harus diiming-imingi dengan promo. Misalnya promo lagi diskon 20% misalnya, kemudian kalau beli 3 bonus 1. Nah, jadi harus ditambahi dengan embel-embel seperti itu biar lebih menarik, karena memang kondisinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian yang kedua itu, untuk sementara jadikan usaha ini sebagai usaha sampingan. Jadi kebanyakan itu kalau saya lihat itu banyak mereka yang usaha ikan hias itu, mereka sambil melakukan kerjaan yang lain, bisa formal maupun informal. Contohnya formal itu ya kerja kantoran, misalnya kerja misalnya jadi guru honorer, misalnya jadi macam-macam. Intinya formal itu yang kayak kerja-kerja kantoran gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti saya juga itu sambil kerja-kerja serabutan juga. Jadi ketika ada kerjaan di luar ya ambil kerjaan itu. Jadi itu bisa nanti membantu untuk menutupi biaya operasional toko ini yang misalnya lagi sepi atau lagi tidak ada pemasukan. Atau bisa juga untuk menambah modal. Jadi modal untuk membeli aset atau membeli stok ikan baru misalnya, atau stok peralatan akuarium. Jadi itu bisa untuk
modal. Jadi eh, untuk sementara jadikan usaha ini sebagai usaha sampingan dulu. Jadi kita bisa misalnya jadi ojol, misalnya jadi eh, macam-macam lah. Misalnya di bahkan kita sambil buka kios tambahan, misalnya di depan kios kita buka es teh jumbo misalnya, karena cuacanya kan lagi panas-panas kalau di Jogja kan. Jadi bisa juga di depannya buka es teh jumbo atau apalagi pokoknya yang menurut kita itu prospek itu coba dilakukan. Nah, yang ketiga itu mulai kerja, intinya mulai lebih giat lagi dalam memasarkan ikan hias ini. Jadi kita kasih layanan-layanan tambahan, misalnya bisa antar ke tempat tujuan, bisa COD di mana, itu tentunya juga harus dipertimbangkan biaya ongkirnya juga ya, karena kalau misalnya lokasinya jauh kan tentunya harus dipertimbangkan untuk ongkir itu. Jadi kadang kan banyak juga yang misalnya sibuk ya, misalnya sibuk atau cuaca panas itu mereka males pergi, ataupun mereka juga males untuk memakai ojol ya. Jadi biasanya banyak yang Mas bisa antar ke lokasi. Nah, kalau kalau misalnya itu menguntungkan buat kita ya kita antar saja. Oh bisa Mas gitu. Nanti ongkirnya ditanggung pembeli ya. Nah kayak gitu aja. Jadi tinggal seperti itu. Kemudian mulai rajin-rajin juga promo misalnya promo di media sosial, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Banyak ngiklan-ngiklan, misalnya ini lagi promo, misalnya oh nanti beli ini bonus ini. Jadi banyak-banyak itu. Jadi mulai harus banyak-banyak ekstra itu tadi, melakukan usaha untuk baik dari segi pelayanan maupun segi pengiklanan. Nah yang terakhir itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman saya yang bergerak di bidang ikan hias itu, selain jualan mereka juga biasanya juga melayani jasa ya, misalnya jasa membersihkan akuarium. Misalnya kalau yang akuariumnya besar itu kan, yang 5 meter 10 meter itu kan, nah itu kan perlu perlu apa ya, perlu orang yang ahli untuk membersihkan itu. Kemudian jasa menyeting aquascape misalnya itu juga, kemudian jasa membuat kolam, membuat akuarium. Jadi mereka juga menambah skill juga untuk melakukan hal itu. Jadi itu juga menjadi apa ya, menjadi penyelamat mereka ketika tokonya sedang sepi itu kan. Tahu-tahu dapat orderan seperti itu, nah itu bisa menyelamatkan usaha tersebut. Jadi berikut itu adalah, menurut saya itu adalah cara untuk bagaimana mempertahankan kios ikan hias kelas mikro, kecil, dan menengah agar tetap bertahan di era-era sekarang ini yang memang ekonominya lagi tidak menentu ya. Nah siapa tahu nanti makin membaik. Nah tapi konon katanya itu masa-masa seperti ini tuh masih sekitar 1 tahunan. Jadi katanya nanti 2026 baru membaik. Itu kata-kata prediksi para ekonom ya, jadi bukan prediksi saya. Jadi semoga itu betulan. Nanti kalau kita sudah menghadapi dan bertahan di saat-saat seperti ini, pasti nanti di saat-saat stabil itu pasti nanti lebih nyaman. Maksudnya sudah terbiasa menghadapi sesuatu yang berat itu, pasti nanti kalau sudah menghadapi yang kondisinya enak atau ringan itu nanti tinggal aman-aman aja. Jadi sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.